Zikir bersama sesudah sholat 5 waktu dipimpin oleh imam, sesudah sholat Jumat juga, ini bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena tidak terkenal, tidak ada pada zaman Nabi SAW. Untuk zikir setelah sholat Jumat itu tidak ada bedanya dengan sholat fardu, dan tidak boleh kita menghususkan zikir tertentu ya kecuali dengan dalil. Saya kalau lagi khutbah Jumat di masjid yang pada goblok semua tuh jamaahnya itu pada diem aja. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, diem aja gitu. Haram katanya begitu. Orang kita lagi doa, haram gimana? Lu kagak amin, lu kagak ikut doa berarti kan? Padahal kan harus berdoa gitu kan. Tapi ya begitulah, orang pada koplok semua, pada kagak ngerti kan. Ya dia tuh cuman tahunya tuh dari website, dari dari Google, dari apa dan sebagainya. Orang yang bego juga ceramah gitu kan, nggak pernah belajar agama, nggak tahu hadis, nggak tahu apa, lalu dibilang itu nggak boleh, zikir keras nggak boleh, doa berjamaah nggak boleh. Itu ilmu dari mana? Dari orang bego juga sebenarnya, gitu loh. Saking begonya, itu dia ikutin aja begitu semua. Saking begonya, ntar Sajar kasih jelasin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Fa'idha qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Gitu ya. Itu surat An-Nisa 103. Ini kata Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas ini kan turjumanul Quran, ya turjuman aslinya ahli terjemah atau ahli tafsirnya Quran. Tafsir Quran. Nah, beliau mengatakan maksud ayat ini adalah kan zikirlah kepada Allah qiyaman, secara harfiah artinya qiyaman itu kan berdiri. Wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan juga sambil berbaring gitu. Tapi maksud beliau kata beliau maksudnya adalah ai bil laili wan nahar fil barri wal bahr was safar wal hadar wal ghina wal faqr wal marad was sihah was sir wal alaniyah. Oke. Jadi maksud ayat itu berzikirlah pada Allah itu dengan segala kondisi, siang malam, di laut, di darat, dalam perjalanan atau dalam tidak perjalanan, dalam keadaan kaya, miskin, sakit, sehat, sir dan alaniyah. Nah, itu yang penting itu. Sir berarti nggak kedengeran. Alaniyah berarti keras, gitu kan? Yeah. Jadi zikir dengan keras itu di dalam Al-Quran menurut Ibnu Abbas memang ada dalilnya, gitu ya. Belum nanti di dalam pendapatnya para ulama yang lain, misalnya katakanlah Al-Imam As-Suyuti, ya menyebutkan tentang zikir yang dikeraskan dan berjamaah itu. Nah, kalau kita masuk ke dalam hadis-hadis Nabi, kita menemukan juga bahwa ternyata di zaman Nabi itu banyak loh kondisi atau keadaan di mana para sahabat itu habis sholat zikirnya keras. Ya, seperti yang disebutkan oleh salah satu sahabat Nabi, ya, Maslamah Al-Fahri. Wa kana mujabud da'wah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yajtami'u mala' fayad'u ba'duhum wa yu'minul ba'd illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul orang-orang, kumpul nih rame-rame, ijtama'a, ya kan, yajtami'u mala'un. Fayad'u ba'duhum, sebagian di antara mereka tuh yang doa, wa yu'minul ba'd, dan yang lainnya mengamini, gitu. Ya kan seperti sekarang kayak iya, gitu. kan kita habis sholat kan ada yang doa satu orang tuh. Iya, yang lain amin. Yang lain cuma enggak baca ya amin gitu kan, dibilang bid'ah tuh. Itu hadisnya sahih rawahul Hakim. Bagaimana lu bilang bid'ah? Enak aja, enggak baca hadis apa bagaimana? Illa ajabahumullah, kecuali Allah ya kabulkan doa berjamaah itu. Satu orang mimpin doa, yang lain mengamini. Itu Pak, saya kalau lagi khutbah Jumat di masjid yang pada goblok semua tuh jamaahnya, itu pada diem aja. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, diem aja gitu. Haram katanya begitu. Orang kita lagi doa, haram gimana? Lu kagak amin, lu kagak ikut doa berarti kan? Padahal kan harus berdoa gitu kan. Tapi ya begitulah, orang pada koplok semua, pada kagak ngerti kan. Ya dia tuh cuman tahunya tuh dari website, dari dari Google, dari apa dan sebagainya. Orang yang bego juga ceramah gitu kan, nggak pernah belajar agama, nggak tahu hadis, nggak tahu apa, lalu dibilang itu nggak boleh, zikir keras nggak boleh, doa berjamaah nggak boleh. Itu ilmu dari mana? Dari orang bego juga sebenarnya, gitu loh. Saking begonya, itu dia ikutin aja begitu semua. Saking begonya, ntar Sajar kasih jelasin tuh. Yang bego-begonya ente yang jelasin lah. Nah, di zaman Nabi, Ibnu Abbas juga cerita, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu wa fi lafzin kuntu a'rifu inqidha'us salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Jadi Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang waktu itu masih kecil, ya kan? Beliau tahu bahwa sholat ini sudah selesai, sholat berjamaah itu selesai, kalau udah sepi, udah nggak ada suara. Jadi habis sholat berjamaah rupanya
suaranya itu gede gitu. Kedengeran. Kedengeran. Para sahabat tuh baca zikir tuh keras di dalam Masjid Nabawi itu. Orang yang di luar tahu. Nah iya, orang yang di luar tahu. Saya tahu bahwa sholat udah bubar ketika suaranya udah berhenti, udah habis gitu kan. Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu wa fi lafzin kuntu a'rifu inqidha'i sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Jadi selesainya sholat berjamaah di masjid itu, oh udah selesai itu, berarti udah sepi, udah kagak ada kedengaran suara lagi, berarti udah pada pulang. Berarti dia dengar Pak dari luar masjid itu. Berarti kan keras. Nah kalau zikirnya cuma diem aja gitu kan, mending dia baca, dia ngerenung gitu kan. Ngerenung aja mulutnya kagak komat kamit, ya kan nggak apa gitu. Karena dicekokin sama orang yang nggak ngerti agama bahwa zikir keras itu bid'ah gitu loh. Padahal di zaman Nabi ada, dan itu hadisnya bukan hadis sembarangan, Bukhari Muslim loh itu. Enak aja bilang bid'ah sekenanya gitu kan. Kalau kita melihat praktek amaliyah, ubudiyah di kalangan umat Islam terbagi dua. Di dalam amaliyah setelah sholat Jumat, ada yang senyap, doa sendiri-sendiri, oke, gak masalah. Ada juga yang setelah sholat Jumat, imam-imam, khotib-khotib, termasuk di kampung-kampung itu, Al-Fatihah, Al-Fatihah, sampai 7 kali. Tidak hanya itu, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, membaca Mu'awwidhatain masing-masing 7 kali juga. Saudara, ini amalan dibuat oleh siapa? Ini amalan, jangan-jangan ini berdasarkan kesenangan, berdasarkan yang penting ya ngono. Jangan-jangan ini nggak ada dalilnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudara yang berbahagia, saya kira orang Indonesia mayoritas 75% atau bisa jadi 85%. Masjid-masjidnya kalau habis sholat sampai di pedesaan, kalau di Jawa Timur di tingkat pedesaan saya yakin 90% baca itu. Qul 7 kali, Al-Fatihah 7 kali. Dan kadang orang desa nggak paham itu apa fadilahnya. Yang penting dari dulu melakukan itu. Nah inilah, orang dulu itu lebih banyak mengamalkan daripada melakukan kritikan-kritikan. Oleh karenanya ketika ada dihujat, oh ini nggak ada dalilnya, nah ini perlu kita bela bersama. Saudara yang berbahagia, bagaimana sebenarnya secara dalil membaca Al-Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali? Apakah ada? Ini ada di dalam kitab Al-Yawm wal Lailah, yang kalau dirunut dalil ini berangkat dari sanad Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Man qara'a ba'da salatil jum'ati qul huwallahu ahad." Orang yang setelah salat Jumat itu membaca qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, 7 marrat, sebanyak 7 kali. Habis sholat tidak langsung pulang, baca itu. Maka apa fadilahnya? A'adzahu Allahu biha minas su' ilal jum'ati al-ukhra. Allah Subhanahu wa taala menjaga kepada seorang yang baca itu dengan lantaran membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Mu'awwidhatain masing-masing 7 kali, menjaga dari apa? Minassu ilal jum'ati al-ukhra, menjaga daripada kejelekan-kejelekan hingga sampai pada Jumat yang akan datang. Nah, ini kan dalil yang luar biasa. Di Ahlussunnah wal Jamaah diamalkan terlebih dahulu sampai orang nggak paham dalil, yang penting mengamalkan. Ini
sebenarnya ada dalilnya. Fadilahnya jelas. Oleh karenanya, mari Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada, amalkan amalia yang sudah menjadi tradisi-tradisi di zaman-zaman terdahulu yang tentu ada kesesuaian dengan dalil-dalil yang sahih. Bagi Anda yang tidak mengamalkan itu, ya tidak masalah. Itu hak masing-masing.